Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzalal furqana lil alaminal basiran wa nadiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat-sahabat perempuan bangsa yang saya cintai dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan anugerah dan karunia yang sangat besar kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah untuk baginda yang mulia, panutan umat, penunjuk jalan kebenaran, dan sebagai teladan umat sampai akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, seluruh umat beliau yang setia mengamalkan sunnah-sunnah beliau akhir dunia. Baiklah, izinkan saya Sriani, Ketua DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Cilacap, akan menyampaikan kajian Ramadan 1946 Hijriah 2025 Masehi yang diselenggarakan oleh DPW Perempuan Bangsa Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan tema zakat fitrah dan zakat mal. Siapa yang wajib dan bagaimana menghitungnya? Kita memiliki kewajiban untuk saling peduli dan menjunjung tinggi solidaritas dalam menjalankan kehidupan ini. Salah satu bentuk nyata dan solidaritas dan kepedulian tersebut melalui praktik zakat. Perempuan bangsa, rahimakumullah. Apa sih itu zakat? Ada berapa macam zakat? Adakah ketentuannya? Siapakah orang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzaki? Dan siapa pula orang yang berhak menerima zakat atau mustahik? Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Ada 2 jenis zakat yang harus ditunaikan umat Islam, yaitu zakat fitrah, zakat jiwa yang dikeluarkan di akhir Ramadan nanti, dan zakat mal atau zakat harta. Kedua zakat ini memiliki perbedaan dalam jumlah, waktu penunaian, dan objek yang dikeluarkan zakat merupakan sumbangan atau pemberdayaan yang dikeluarkan oleh umat Islam sebagai tanda syukur dan membantu meringankan beban orang yang lemah. Apakah sih hukumnya mengeluarkan kedua zakat itu? Hukumnya adalah wajib. Sebagai firman Allah, Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tunzihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah 103 dan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warak'u ma'ar rakiin. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.
Quran surat Al-Baqarah 43. Selanjutnya, zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat fitrah atau zakat jiwa yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh tiap-tiap jiwa saat bulan Ramadan. Tepatnya atau afdolnya di malam lebaran sebelum sholat id. Tapi biasanya karena takut lupa, zakat fitrah ditunaikan lebih awal. Jangan lupa nih para pemirsa, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Besarnya kalau dalam konteks Indonesia, 1 son setara dengan sekitar 2,5 kilogram beras per orang. Ada yang berpendapat 0,28 kilogram. Biasanya untuk memantapkan timbangan dikeluarkan zakat fitrah 3 kilogram dengan beras terbaik yang kita konsumsi. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta. Secara umum, aset zakat mal meliputi hewan ternak, emas, dan perak. Bahan pokok atau bahan makanan pokok, buah-buahan, dan mal tijarah atau aset perdagangan. Namun kemudian menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang al-orok al-maliyah, hasil profesi atau hadiah yang diterima. Sebagai contoh, gaji yang kita terima setiap bulan atau yang gaji kita terima setiap bulan itu sudah dipotong zakatnya langsung sebesar 2,5%. Sekarang pertanyaannya, bagaimana teknik kewajiban dikeluarkannya zakat mal itu? Adakah ketentuannya? Tentu ada. Sesuai dengan Basnas atau ketentuan Basnas, tabel perhitungan zakat. Tabel perhitungan zakat yaitu ada jenis zakat penghasilan, nisabnya atau nisab yaitu senilai 85 gram emas atau 653 kg gabah atau 524 kilo beras whole saat menerima 1 tahun atau kalau saat menerima tidak mencapai nisab. Kadar 2,5%, perhitungannya penghasilan 2,5%. Zakat perdagangan, nisabnya setara 85 gram emas, whole 1 tahun, kadar 2,25%, perhitungan modal yang diputar, ditambah laba, ditambah piutang lancar, dikurangi hutang jatuh tempo, ditambah kerugian kali 2,5%. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak, nisabnya emas 85 gram, perak 595 gram, whole 1 tahun, kadar 2,5%, perhitungannya emas atau perak yang dimiliki dikurangi emas atau perak yang dipakai kali 2,5%. Selanjutnya zakat pertanian. Nisab gabah 653 kg, beras 524 kg, whole saat panen. Kadar 10% jika diairi hujan atau mata air. 5% itu jika diairi irigasi. Perhitungannya 10% kali hasil panen atau 5% kali hasil panen. Zakat tabungan, nisab setara 85 gram emas, whole 1 tahun, kadar 2,5%. Perhitungannya saldo akhir dikurangi bunga kali 2,5%.
jika menabung di bank konvensional. Zakat saham, nisabnya yaitu 85 gram emas whole 1 tahun, kadar 2,5%. Perhitungan khusus saham yang tercantum dalam daftar efek syariah Desember capital gain dividend kali 2,5%. Khusus bagi kita yang memiliki profesi atau penghasilan, nisabnya adalah 85 gram emas dalam 1 tahun. Jadi tinggal dikonversikan ke harga emas. Misal 1 gram emas harganya 1 juta, berarti nisabnya adalah 85 juta, baru wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Lantas, siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat? Apa saja syaratnya? Syaratnya atau syarat orang yang berzakat, yang pertama beragama Islam, yang kedua sehat, merdeka jiwa raga, sudah balik. Syarat harta yang wajib dizakati: 1. Memiliki milik sendiri. Harta yang merupakan hak milik, maksudnya adalah harta yang dizakatkan mutlak dimiliki oleh orang yang wajib zakat dan tidak bersangkutan dengan hak orang lain. Selanjutnya, harta yang berkembang. Harta yang berkembang maksudnya adalah harta yang dengan sengaja dibiarkan akan memiliki kemungkinan untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan. Telah memenuhi nisab sendiri adalah jumlah minimal dari harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan agama Islam. Melebihi kebutuhan pokok, harta yang jumlahnya telah mampu menutupi seluruh kebutuhan pokok seperti belanja keluarga sehari-hari, makanan, rumah, pakaian, dan barang-barang pelengkap milik pribadi dan keluarga, maka harta tersebut sudah termasuk cukup untuk dizakatkan. Bebas dari hutang, maksudnya harta yang sudah mencapai 1 nisab terbebas dari utang. Apabila uang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan. Telah mencukupi haul atau batas waktu kepemilikan, yaitu 1 tahun. Pemirsa rahimakumullah, setelah mengetahui syarat harta wajib yang harus dizakati, maka pernyataan selanjutnya adalah siapa saja yang berhak menerima zakat dan atau yang disebut mustahik. Mustahik zakat ada 8 golongan atau yang kenal dengan 8 asnaf dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan, yaitu golongan orang yang menerima zakat, di antaranya fakir. Fakir yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak mau atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Intinya untuk makan harus cari dulu. Kedua, miskin. Miskin yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Intinya mereka memiliki harta hanya untuk makan hari itu saja. Yang ketiga, amil. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima yaitu rikob. Rikob yaitu budak atau hamba sahaya yang
ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, horimin. Horimin itu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Para pemirsa rahimakumullah, demikian macam zakat dan ketentuan yang harus kita ketahui. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu pertama, dimensi vertikal yang terkait dengan ibadah kepada Tuhan terhadap perintah Allah. Yang kedua, dimensi horizontal, yakni kerelaan dan solidaritas kita untuk berbagi dengan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau musahid. Dimensi sosial dari zakat menciptakan ikatan sosial yang erat, di mana setiap muslim merasakan tanggung jawabnya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan sesama muslim. Dengan demikian, zakat fitrah maupun zakat mal menjadi medium untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membangun kebersamaan terlepas dari perbedaan sosial, ekonomi, atau etnis. Semoga zakat kita, baik zakat fitrah maupun zakat mal, kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang ikhlas dan membawa manfaat bagi umat Islam dan masyarakat luas. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul mu'afiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.